Halo, berjumpa kembali dalam podcast investasi Industrialing Asset Management. Kali ini kita akan membawakan investment note di bulan Juni 2021. Seperti biasa, investment note ini akan dibawakan oleh Ibu Trianti Kusmaningtyas sebagai portofolio analis PT Industrialing Asset Management, serta Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Industrialing Asset Management. Dalam podcast kali ini kita akan membahas data-data ekonomi di bulan Mei, terus juga ada perkembangan COVID-19 di seluruh dunia, serta inflasi yang mulai terjadi di Amerika. Serta juga ada update dari pasar obligasi, pasar saham, serta yang terakhir ada penjelasan performan dari reksadana yang dikelola PT Industrialing Asset Management. Untuk kalian yang belum subscribe channel Industrialing Asset Management di YouTube, silakan di-subscribe, di-like untuk mendapatkan info maupun update dari podcast yang dibuat oleh PT Industrialing Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti untuk membawakan presentasinya. Oke, untuk bagian pertama kita akan mulai membahas tentang current situation dari COVID maupun vaksinasi dan juga inflasi di Amerika Serikat yang membuat para investor cukup gelisah. Bagian pertama, perkembangan COVID di dunia sendiri yang jadi sorotan adalah yang di Asia. Kita tahu kemarin India sempat melonjak tajam walaupun sudah mengalami penurunan. Yang jadi concern kita sekarang Asia Tenggara, negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam. Kalau kita lihat grafik kasus hariannya spiking ya, bahkan lebih buruk dari gelombang pertama. Ini yang menjadi concern utama untuk kawasan Asia Tenggara. Sebagai konsekuensi dari kenaikan kasus di beberapa kawasan, kalau kita lihat dari peraturan pembatasan, maka kita lihat semuanya mengalami pengetatan, terutama di kawasan Asia, Amerika Selatan maupun Australia dibandingkan bulan lalu. Yang melakukan pelonggaran hanya kawasan Eropa, karena memang vaksinasi di kawasan Eropa maupun di Amerika Serikat sudah cukup berhasil. Kita lihat juga perkembangan vaksinasi, dosis vaksinasi per 100 orang juga semakin pekat. Itu artinya rasio vaksinasi per 100 orang yang makin tinggi, dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, negara-negara maju. Di Amerika Selatan ada di Chile, sedangkan untuk kawasan lainnya, terutama Asia, masih jauh tertinggal. Progres vaksinasi per awal Juni itu dosisnya ada 1,9 miliar yang telah tervaksinasi di 176 negara. Per harinya sekitar 34,7 juta dosis per hari. Ini sekitar mencakup 12,7% global population. Selalu yang menjadi concern adalah ketimpangan vaksinasi di negara maju maupun negara berkembang dan negara bahkan di bawah negara miskin. Itu terjadi ketimpangan di mana negara dengan pendapatan tinggi vaksinasinya 30 kali lebih cepat daripada yang pendapatannya rendah. Secara global Indonesia sekitar di posisi 12-an jika dilihat dari jumlah vaksinasinya. Selanjutnya kita akan mulai membahas dari inflasi Amerika Serikat. Dari mulai beberapa waktu, bulan lalu dan bulan sebelumnya, mulai ada isu di mana inflasi Amerika Serikat memang jauh melebihi target ekspektasi market. Per April kemarin,
itu naik ke 4%-an di bulan April dibandingkan bulan sebelumnya di 2%-an. Juga angka PCE-nya itu Personal Consumption Expenditure. Ini patokan inflasi yang dipakai oleh The Fed. Itu 3,6 itu tertinggi semenjak 2008. Ini cukup mengejutkan memang karena sesuai pembukaan perekonomian kembali di Amerika Serikat yang sudah dimulai karena memang vaksinasinya mereka cukup berhasil, juga dengan stimulus moneter maupun fiskal yang cukup masif, ini memang mau tidak mau membawa konsekuensi adanya inflasi. Jadi The Fed memperkirakan inflasi untuk tahun ini bisa 2,5 atau lebih tinggi, dan tahun depan juga bisa di angka 2%-an. Ini membuat ada pembicaraan bahwa kemungkinan adanya early tapering. Walaupun memang secara konsensus kenaikan suku bunga diperkirakan tidak akan terjadi tahun ini maupun tahun depan, tetapi tapering dari stimulus moneter seperti buyback obligasi yang dilakukan The Fed mungkin akan dikurangi. Inflasi di Amerika Serikat sendiri selain dari sisi demand juga dari sisi supply. Ini tertinggi semenjak 2010 pada bulan April lalu. Di sisi supply ini inflasi terjadi lebih karena satu adanya keterbatasan dari sisi supply karena dilihat para produsen ini masih enggan untuk menambah kapasitasnya. Padahal demand sudah mulai pulih, juga adanya kenaikan labor cost tertinggi dalam 18 tahun terakhir pada kuartal pertama kemarin karena mereka tenaga kerja di US ada isu karena mereka dapat subsidi pengangguran itu dianggap menghambat mereka untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Dengan adanya isu kesehatan juga mereka masih beberapa enggan untuk kembali bekerja. Ini menyebabkan adanya tekanan untuk menaikkan ekspektasi upah yang akan mereka terima. Sebagai konsekuensi dari inflasi dan isu early tapering tersebut, itu cukup menggelisahkan bagi investor. Walaupun dari sisi interest rate memang diperkirakan akan dipertahankan di level saat ini itu sampai at least 2023, tetapi isu utamanya adalah tadi pemotongan bond buying atau ya stimulus moneternya ada yang dipotong sehingga ini cukup menggelisahkan investor. Kita lihat beberapa kali terjadi di bulan Mei kemarin, begitu ada isu atau data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan atau yang mendorong adanya early tapering, kita lihat S&P 500, MSCI Asia Pasifik maupun MSCI Eropa langsung turun. Begitu ada data ekonomi yang dapat mendorong The Fed untuk early tapering. Dan yield US-nya di sisi lain akan spiking. Ini yang selalu menjadi sorotan para investor saat ini, maupun di global maupun di tentu saja kalau early tapering pasti nanti akan mempengaruhi di Indonesia sendiri. Untuk data ekonomi yang rilis bulan Mei, di Amerika Serikat tetap menunjukkan ada strong recovery. PMI masih naik, labor-nya tadi seperti sudah dibahas, memang unemployment turun, initial jobless claim-nya turun, non-farm payroll-nya juga naik dibandingkan bulan lalu, consumer-nya kita lihat cukup spiking di retail sales, dan inflasi, GDP kuartal kemarin sudah keluar memang positif, interest rate masih dipertahankan sama, 10-year bond-nya mulai sliding. Stock and currency mix untuk Dow dan S&P 500 positif, sedangkan Nasdaq negatif. Nilai tukar Amerika Serikat sendiri DXY depresiasi.
Untuk kawasan Eropa sendiri juga positif karena mereka tadi vaksinasinya berjalan kembali setelah sempat terhenti, sehingga mereka loosen restriction dan akhirnya pemulihan ekonomi mereka berlanjut, PMI-nya naik, di retail sales consumer juga naik, unemployment turun, GDP walaupun masih negatif tapi berkurang negatifnya. Di 10-year bond-nya juga masih melandai. Stock and currency sangat positif pada month on month-nya. Currency-nya juga euro maupun pound sterling menguat. Untuk Asia sendiri agak mix. Untuk Cina memang masih menunjukkan data yang positif, cuman agak melambat PMI-nya maupun consumer. Untuk Jepang sendiri sayangnya kemarin kuartal pertama pertumbuhannya malah lebih buruk dari kuartal keempat. Inflasinya juga agak malah semakin negatif walaupun retail sales-nya naik. Ini dikarenakan memang karena kenaikan kasus di Jepang di beberapa wilayahnya, mereka sempat melakukan pembatasan di beberapa kota besar seperti Tokyo. Jadi ini sedikit menghambat pemulihan ekonomi. Seperti dilihat bulan Mei itu PMI service turun dari 48 ke 46. Yield bond-nya sama dengan kawasan lain sliding dan stock currency month on month-nya stock positif. Untuk currency-nya menguat untuk China, sedangkan untuk Jepang melemah. Untuk komoditas bulan lalu yang menjadi winner-nya adalah coal and gold, sedangkan loser-nya CPO. Brent positif juga 3%-an, itu karena memang data ekonomi yang memang rilis positif melebihi ekspektasi, dan juga stok minyak mentah Amerika Serikat sendiri turun. Untuk batu bara memang cukup spiking ke atas, tertinggi dalam 10 tahun, karena memang wilayah tambang batu bara di Cina memasuki musim hujan sehingga menyebabkan ketat pasokan batu bara. Untuk CPO minus cukup dalam 8% karena memang harganya sudah cukup tinggi, dan di kawasan Asia kemarin memang lonjakan COVID terjadi sehingga ini akan mengancam jumlah permintaan dari CPO itu sendiri. Karena memang yang impornya cukup besar itu di Asia seperti India. Emas naik cukup tinggi karena adanya tadi kenaikan inflasi yang mendorong juga pelemahan dolar US dan penurunan yield. Kalau ada inflasi pelemahan dolar, maka dan adanya penurunan yield itu berkorelasi positif untuk emas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibrahim. Oke, selanjutnya bagian market update akan dibawakan oleh saya sendiri. Sentimen yang menjadi penggerak pasar modal di bulan Juni adalah potensi adanya kenaikan jumlah COVID di Indonesia, di mana menurut prediksi Menteri Kesehatan, bulan Juni ini adalah periode puncak tertinggi COVID sebagaimana dampak dari libur Lebaran. Selanjutnya kita juga masih melihat perkembangan distribusi vaksin, di mana Indonesia sendiri sudah tervaksin sekitar 6% untuk dosis pertama dari jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya ini grafik IHSG selama bulan lalu, indeks turun sekitar 0,8% di bulan Mei. Indeks mengalami dead cross juga pada indikator MA 60 dan MA 100, mengindikasikan adanya tren turun, namun ada potensi false sinyal apabila indeks berhasil menembus di resistennya di level 6065, ditambah indikator stokastik berada di area jenuh jual, artinya ada kemungkinan indeks bakal rebound dalam jangka waktu yang dekat. Lalu selanjutnya ini seasonality chart.
kita melihat di bawah ini secara historis, bulan Juni adalah periode yang baik untuk IHSG sendiri, mengingat secara rata-rata indeks itu di bulan lalu sudah turun ya, karena bulan Mei itu ada namanya istilah sell in May and go away, itu salah satu bulan yang ditakuti sebagian investor. Nah, untuk bulan Juni sih secara historis beberapa tahun terakhir indeks di bulan Juni mencatatkan kinerja yang cukup bagus. Lalu pada kinerja year to date secara sektoral, kita lihat di sini saham yang menjadi pendorong IHSG sendiri adalah saham sektor teknologi, di mana secara year to date kinerjanya itu cukup tinggi, di mana mencatatkan kenaikan sebesar 183%. Nah, ini jauh melebihi kinerja sektor lainnya di IHSG. Hal tersebut dikarenakan memang saat ini trennya investor sedang mencari saham-saham teknologi akibat perkembangan industri teknologi di dunia. Yang kedua, saham-saham teknologi di Indonesia itu memiliki market cap yang kecil dan likuiditas yang rendah, sehingga sangat mudah sekali harga saham tersebut mengalami kenaikan. Namun memiliki resiko yang cukup tinggi juga karena volatilitas dari saham-saham yang kurang liquid itu sangat tinggi ya. Di sektor kedua disusul oleh saham sektor transportasi dan logistik yang naik 10,33% dan saham sektor infrastruktur yang naik 6,10%. Lalu di sini ada sektor yang menjadi pemberat IHSG adalah sektor basic material yang turun 13,29% secara year to date. Lalu secara tadi bicara mengenai sektoral, ini adalah saham-saham yang menjadi penggerak IHSG secara individualnya dan pemberat IHSG. Kita melihat di sini saham-saham yang menjadi penggerak IHSG adalah kebanyakan diantaranya adalah bank digital dan saham-saham teknologi seperti Data Center Indonesia dengan kode saham DCII yang naik cukup signifikan sebesar 5.000% naiknya. Dan saham yang menjadi pemberat IHSG ada saham Unilever, ini saham sektor consumer yang turun 22% secara year to date. Lalu disusul oleh saham Maya yang turun 59% secara year to date. Nah, ini analisa teknikal menggunakan relative rotation graph, di mana saat ini sektor teknologi menjadi sektor leading pada indeks harga saham gabungan. Kita melihat di sini saham yang leading ada di sektor yang leading adalah sektor teknologi dan sektor infrastruktur, lalu juga ada sektor basic industry. Nah, ini bicara mengenai kenapa saham teknologi di Indonesia naiknya tinggi sekali. Nah, ini salah satu trigger yang menjadi penyebab kenapa saham teknologi menjadi banyak dicari oleh investor. Ini dikarenakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ternyata di Amerika, contohnya S&P Index, ini saham-saham dengan top market cap di sana itu beralih dari yang awalnya itu tahun 2008 didominasi oleh saham-saham manufaktur, sekarang tahun 2021 saham-saham dengan market cap terbesar itu didominasi oleh saham-saham teknologi seperti Apple, Microsoft, Amazon, Google, dan Facebook. Sehingga hal ini juga berdampak terhadap saham-saham teknologi di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Tambah itu yang tadi, saham teknologi Indonesia market cap-nya rendah dan likuiditasnya terbatas, sehingga fluktuasinya, kenaikannya juga sangat tinggi. Lalu bicara mengenai yield obligasi Indonesia, yield Indonesia sendiri selama year to date itu terakhir ditutup di level 6,42% atau mengalami kenaikan dari level terendahnya. Ini harga obligasi di bulan Maret atau yield tertinggi selama 5 bulan terakhir. Indonesia berada di bulan Maret di level 7,5%-an. Dan beberapa bulan terakhir yield mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adalah karena meredanya persepsi risiko investasi di Indonesia dan terjadinya net buy oleh foreign central bank. Ini kita lihat data korelasi antara gold dan government bond baik US dan Indonesia. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak pasti, hal tersebut mendorong investor lebih berhati-hati dalam memilih aset berisiko seperti saham. Kehati-hatian ini mendorong kenaikan harga safe haven, baik itu komoditas emas maupun surat berharga pemerintah yang memiliki risiko default yang zero, yang nggak punya risiko default. Sehingga kita lihat di sini korelasi antara harga obligasi dan harga emas itu korelasi positif. Sedangkan harga emas dengan yield-nya berarti memiliki korelasi yang negatif. Selanjutnya untuk kinerja reksadana akan dibawakan oleh Bapak Punco Utomo. Ya, terima kasih Pak Ibrahim dan Ibu Trianti untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan membawakan mengenai fund performance yang dikelola PT Industri Asset Management. Yang pertama ada reksadana Industri Pasar Uang. Sejak inception kita berhasil membukukan return di 9,31%, sedangkan di benchmark Infovesta Money Market return-nya 10,68%. Untuk diketahui juga, apabila sobat-sobat investasi yang berinvestasi di reksadana pasar uang Indo Sterling ini turut ikut program CSR yang dijalankan oleh Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertical Rescue, dan Rumah Faye. Sistemnya adalah manajemen fee yang didapat oleh Indo Sterling akan 50%-nya akan disumbangkan ke 3 yayasan tersebut. Jadi kalian yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling Pasar Uang juga turut serta dalam program CSR. Ya, selanjutnya kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan kita masih unggul terhadap benchmark ISG maupun LQ45. Indo Sterling Equitas Liquid Plus masih mencatatkan kinerja minus di 4,29%, sedangkan benchmark IHSG di 6,82%, sedangkan benchmark LQ45 minus 10,69%. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari podcast dari Investment Note di bulan Juni ini. Yang pertama ada mengenai perkembangan COVID di Asia. Kemarin sempat tinggi di negara India, sekarang konsentrasinya mulai bergerak di Asia Tenggara. Beberapa negara Asia Tenggara mulai melakukan lockdown seperti Singapura maupun Malaysia. Untuk Indonesia sendiri juga dikhawatirkan di bulan Juni ini akan terjadi kenaikan karena imbas dari liburan Lebaran kemarin. Untuk perkembangan rasio vaksinasi di seluruh dunia sekarang mulai membaik. Ini dipimpin oleh negara-negara maju seperti Amerika maupun Inggris dan Eropa. Sehingga mereka mulai mengendurkan
pembatasan-pembatasan yang sebelumnya dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID. Untuk perkembangan pasar saham dan obligasi di pasar saham Indonesia masih bergerak fluktuatif. Indeks masih mencoba kembali di atas level 6.000. Sedangkan untuk pasar obligasi dalam negeri, yield terus turun. Sekarang sudah di level 6,42%. Itu untuk Indo Government Bond yang 10 tahun. Ini terus turun dari level tertingginya di bulan Maret di 7,5% yieldnya. Untuk tambahan informasi juga sejak year to date, indeks harga saham gabungan ini saham yang memimpin penguatan indeks ada di saham-saham teknologi. Jadi mulai mengikuti bursa Amerika yang terus dipimpin oleh saham-saham teknologi. Sedangkan saham-saham defensif maupun manufaktur masih mencatatkan kinerja yang negatif untuk tahun ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast Investment Note di bulan Juni. Untuk kalian yang belum subscribe maupun like, silahkan di-subscribe dan di-like untuk mendapatkan informasi yang update dari podcast-podcast dari Industri Asset Management. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Industri Asset Management selanjutnya. Terima kasih.